pestisida. Yang terutama itu pupuk menghilang kemana tuh kakaruan tuh? Iya. Pupuk yang subsidi itunya. Ya. Pakai yang impor, tapi tolong nanti kalau Bapak jadi presiden, insya Allah dilantik Pak. Pupuk ekspor juga jangan dipersulit gitu. Apa sih kesulitannya Pak? Yang nggak ada barangnya gitu. Nggak ada dari pasaran yang dulu ada KSP, KCL, Poska yang di tadi juga sudah. SP, KCL, cuman adanya urea. Kan kalau petani di sini urea nggak, kurang pemakaiannya, apalagi musim hujan gitu. Kalau nitrogen kan dari hujan juga udah cukup, ya. Jadi pupuk ya. Terus apa lagi, harga jual? Harga jual nggak tentu gitu. Terus ini ya. Sekarang lagi bagus ya. Sekarang lagi bagus. Terus Pak, ya. Mohon izin Pak Capres. Dulu itu kalau pestisida itu ada komisi pestisida. Jadi ada kontrol harga tuh. Kalau sekarang nggak ada. Macam pungi gitu, insek. Dulu itu standarnya ada gitu. Kalau sekarang naiknya wah luar biasa gitu. Ada yang 60%, 70% macam pungi, sedangkan petani holti itu pungi sama pestisida kan wajib. Pupuk macam Poska yang apa? Yang subsidi itu tidak ada. Kalau ada harganya jadi mahal gitu, semau yang jual gitu. Dan zonasi tempatnya kenapa daerah ini ada gitu. Pangalengan nggak ada, kan mayoritas holti Pangalengan tuh kalau di Jawa Barat itu, selain daripada Garut Ciwidey. Ya mungkin itu. Presiden mohonlah petani, mudah-mudahan Bapak jadilah. Ya. Amin aja dulu. Ya. Bisa. Mengapa Haji? Itu kedengaran di mana-mana itu Pak. Kemana aja selalu yang bilang adalah pupuk. Pupuknya nggak ada. Kalau ada harganya mahal. Terus tidak tentu datangnya. Ya. Ada Poska yang Cikampek tapi kurang itu di lapangannya. Kurang bagus. Yang itu yang Gresik yang bagus. Yang dulu dari Gresik. Jadi mohonlah Gresik itu di pasaran ada lagi gitu. Mengapa Haji? Siap. Lanjut ya. Izin Pak Anies sebagai calon presiden, saya mewakili petani koperasi petani hortikultura Pangalengan. Kebetulan kita sudah berbadan hukum. Nah, yang jadi permasalahan selain tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Dadan dan Bapak senior kami, kemudian ibu-ibu juga, yang terkait masalah lahan Pak. Nah, ini Pak, kita itu kebetulan Pangalengan ini adalah sentra benih nasional untuk tanaman kentang Pak. Sentra benih nasional melalui Balai Benih Kentang, dan kita sebagai para penangkar benih kentangnya Pak. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan benih nasional di Indonesia. Nah, terkait masalah lahan Pak, kebetulan kita ini kan kerjasama dengan atau sewa ke PTPN Pak. Nah, cuman lahan yang kita dapat itu kurang representatif Pak, karena kemiringan sekian derajat, sedangkan kita kan pengennya pertanian itu ditopang oleh lahan yang baik Pak. Nah, sementara Pangalengan ini 25% atau 15% itu dimiliki lahan itu hanya dari warga Pak. Sisanya itu PTPN semuanya Pak. PTPN. Jadi kita ini hanya memanfaatkan lahan-lahan yang istilahnya lahan tidur yang ada di PTPN, cuman kemiringannya itu sangat luar biasa Pak, sehingga produksi yang dihasilkan pun kurang begitu bagus. Nah, akhirnya kami mohon
ini ada sebuah upaya dari Bapak Presiden, insya Allah, amin. Kita doakan secara bersama-sama mengenai ada kebijakan relokasi lahan untuk pertanian, Pak, supaya lebih layak dan representatif, Pak, buat petani. Karena kita lihat ada pernah impor kentang dari Bangladesh, Pak. Masa sekelas Bangladesh aja masih bisa impor ke sini, artinya bisa ekspor ke sini, artinya kita memang butuh kekurangan produksi. Di Australia, Pak, tanaman kentang 1 hektar itu bisa mencapai 50-60 ton, Pak. Di kita itu karena kemiringan luar biasa, sedikit 30 derajat, jadi akhirnya kita hanya bisa sampai di tingkat 20-25 ton, Pak. Ini menjadi catatan bersama, nanti dalam bentuk kebijakan, apakah nanti kita ini, para petani ini pengen HGU dengan pemerintah, Pak. Jadi sama derajatnya dengan BUMN, Pak. Sementara BUMN yang sekarang itu, kalau kita bilang bukan rahasia umum, Pak, kayaknya udah kolab deh yang PDPR. Maka itu kami mohon lahan-lahan yang representatif buat pertanian, karena kita pengen Indonesia ini menjadi ketahanan pangan bisa diinikan, Pak. Jadi jangan padi, mohon pemerintah juga memperhatikan petani kami hortikultura, Pak, terkait dengan masalah lahan. Dan kita jangan lupa, berdasarkan sejarah dari Krismon 97 yang memberikan surplus sektor pertanian, Pak. Kemarin COVID, sektor pertanian tidak mundur, Pak. Bahkan kita alhamdulillah ya Pak Haji ya, kita terus bergerak dan tidak stuck di situ, Pak, karena kita mencoba untuk menggulirkan terus, Pak, untuk pangan ini, Pak. Nah, mohon hal-hal itu, Pak, yang jadi apa istilahnya keperihan kami, Pak. HGU, Pak, HGU. Kami siapa para petani ini, jadi tidak pengen kita menyerobot atau apa, Pak, tapi kami pengen dinormalisasikan atau disetarakan dengan pihak PTPN untuk bisa HGU untuk tanahnya, Pak. Seperti itu, Pak, barangkali tambahan selain tadi masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Dadan. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisham, Pak. Saya di sini sebagai pendamping petani swasta, Pak, di Kabupaten Bandung. Jadi dari beberapa kali saya berkomunikasi dengan kelompok tani dan petani. Permasalahan petani itu pertama di akses budidaya, karena kan sekarang kita didampak dampak perubahan iklim. Kita perlu adanya teknologi untuk mensiasati bagaimana petani bisa bertani ketika cuaca ekstrim. Yang pertama itu, kedua mungkin di akses permodalan, Pak. Begitu ya. Aduh, rada grogi. Apa? Jadi kalau untuk diakses pada pendanaan ini, Pak, ya, kita seringkali mendengar namanya kredit usaha rakyat, KUR. Memang KUR itu kan untuk petani dan semuanya gitu kan, UMKM dan lain-lain. Cuman dalam ketentuannya itu kan sebenarnya jelas tidak ada yang namanya agunan ya. Tapi pada kenyataannya ketika kita mengadvokasi petani ke pihak bank, itu tetap harus ada agunan, Pak. Pertama itu. Kedua, sangat disayangkan juga kalau nggak salah saya mendapat informasi OJK itu tidak merekomendasi kredit untuk pertanian, Pak. Jadi mohon ketika Bapak nanti dilantik, benahi, Pak, yang itu, Pak, pertanian, Pak, karena ini saya bicara dari hati petani, Pak. Lalu untuk akses pemasaran, kalau saya sih dari beberapa petani ngobrol, untuk pupuk subsidi mending dicabut, Pak. Dicabut dalam arti apa? Untuk petani horti hanya yang dapat subsidi itu cabai, bawang merah dan bawang putih, betul, Pak? Tapi sedangkan di kawasan Pangalengan khususnya ini untuk komoditas bawang merah, bawang putih kurang cocok ya. Nggak ada ya, hanya cabai mungkin. Tapi kan bisa dilihat berapa sih petani cabai yang ada di sini gitu, Pak. Makanya tadi bila mana misalkan pupuk subsidi untuk horti dicabut, kita alihkan dengan subsidi bibit yang berkualitas, terus akses pasar yang jelas. Lalu satu lagi, Pak,
ada subsidi harga ketika harga petani panen turun, itu disubsidi oleh pemerintah. Setuju? Mungkin itu saja Pak. Satu lagi Pak, satu lagi itu kita harus ada pasca panen ya Pak ya, pelatihan pasca panen. Artinya apa? 30% semacam ini Pak, itu saya yakin di pasar ketika dikirim ke pasar itu jadi sampah Pak. Jadi semua permasalahan sampah di perkotaan. Tapi kalau kita packing di sini, grading di sini, kita kirim ke pasar, itu sudah layak pasar dan layak jual dan layak konsumsi Pak. Insya Allah permasalahan sampah khususnya dari sayuran juga bisa terkendali ya Pak ya. Betul Pak, di kelompok gitu Pak, di gudang betul. Mungkin itu saja, terima kasih. Kalau ini paling 3 hari Pak di pasar, 3 hari. Iya betul Pak, jadi maksudnya kalau udah di packing bagus gitu Pak ya, orang kan kadang-kadang melihat dari penampilan gitu Pak, kelihatannya penampilannya bagus, mereka tertarik untuk penjualannya juga cepat. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Capres Bapak Anies Baswedan mewakili dari Ketua Kelompok Tani sebagai Ketua Kelompok Tani. Betul yang menjadi permasalahan di wilayah kami adalah pupuk ataupun regulasinya Pak. Jadi selama ini si pupuk subsidi itu datangnya ke toko tani Pak. Jadi mohon untuk ke depan mungkin saran bahwa bantuan pupuk subsidi itu kalaupun tidak bisa dicabut, dilangsungkan Pak ke petani-petani atau ke kelompok tani. Jadi karena hampir di semua wilayah Pangalengan ini pupuk subsidi itu tidak ada Pak. Kami tidak merasakan yang digemborkan Menteri Pertanian tentang anggaran untuk pupuk subsidi itu tidak ada Pak, yang kami rasakan. Selain dari gas LPG mungkin yang dibilang subsidi, terus kami merasakan. Kalau pupuk tani sampai saat ini belum Pak. Terus yang kedua terkait dengan Alsintan, ya, alat mesin pertanian yang digelontorkan oleh pemerintah. Mungkin ke depan mohon diperbaiki untuk penyerahan atau pembagiannya Pak, karena selama ini kelompok-kelompok tani mayoritas itu tidak merasakan, karena datangnya bantuan Alsintan itu datang ke kelompok tani yang mapan ke atas Pak. Justru kelompok-kelompok tani yang dari menengah ke bawah itu cenderung itu. Terus tidak terjadi pemerataan, seolah-olah kelompok tani yang ini mendapatkan, tahun depan itu juga yang mendapatkan. Itu mungkin nanti alhamdulillah kalau kelompok tani kami sebagian dibantu dengan PPL, apalagi sekarang ada Bapak Rajib juga membantu tentang regulasi pertanian, khususnya Alsintan. Mungkin ke depan bisa lebih baik lagi Pak tentang penyalurannya. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bapak. Jadi saya sudah catat ini semua. Paling banyak adalah soal pupuk, terus kemudian bicara tentang pemanfaatan lahan yang bisa dipakai untuk kegiatan pertanian tanpa merasa bersalah karena punya hak yang sama perusahaan milik negara gitu ya. Terus KUR juga tadi disampaikan tentang gimana KUR kita ini justru malah tidak diarahkan ke pertanian ya, padahal pertanian itu yang paling punya penyerapan tenaga kerja paling tinggi dan paling langsung dirasakan manfaatnya ya. Nanti kita perhatikan. Kemudian tadi mengenai ide untuk bagaimana pengepakan dan lain-lain dikerjakan sih, saya catat semua. Juga soal alat Alsintan ya, kita catat itu. Nanti mudah-mudahan Pak ini jadi bahan untuk perbaikan ke depan, karena memang gas-gas perubahan itu kalau mau perubahan harus belanja masalah. Kalau belanja masalah udah ketemu kan masalahnya, berarti apa yang harus diubah, nah, itu jelas tuh nanti kerjain. Jadi kita dorong perubahannya ya. Nah, Allah baik kalau gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ini bahan-bahan ini kami bawa. Makasih Bapak, makasih kita udah panen di situ. Nanti nggak tahu berapa hari sampai Jakarta nih. Bikin bala-bala enak Pak. Tadi sampai ya. Ya. Oke kalau gitu Pak, terima kasih. Saya akhiri ya pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa langsung sesi doorstop teman-teman wartawan. Posisinya langsung di sini saja.
mundur. Kemarin pendaftaran di KPU saya ada. Iya dari Pangalengan Pak. Mundur. Di apa? Di atas depannya aja Pak. Oke. Ya. Jadi pagi hari ini di Pangalengan, ini tempat yang merupakan dataran tinggi. Tadi kita lihat catatannya sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Tadi kami ikut sama-sama dengan para petani di sini untuk panen kol. Alhamdulillah hari-hari ini harganya sedang baik ya, betul ya Pak ya? Insya Allah bisa terjaga terus. Lalu kita ngobrol dengan para petani, apa yang menjadi kepedulian yang perlu diberikan oleh pemerintah. Mereka sampaikan yang paling utama yang kita rasakan di mana-mana adalah soal kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk yang dibutuhkan di kawasan. Todong aja. Udah. Kelangkaan pupuk Pak. Ulang ya. Jadi ngobrol dengan para petani. Todong aja ya. Ngobrol dengan para petani. Duduk tapi maju. Coba sekali lagi, kalau bermasalah lagi baru pakai todong. Iya Pak. Jadi ngobrol dengan para petani dan mereka menyampaikan yang menjadi permasalahan utama beberapa. Satu adalah soal pupuk, kelangkaan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi, dan mereka menyampaikan bahwa sebaiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi ketersediaan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di petani. Dan kebutuhannya sudah bisa diprediksi sebetulnya, karena siklus produksi itu kan dari tahun ke tahun sama, dari musim ke musim sama, tinggal suplai pupuknya. Lalu yang kedua disampaikan juga di sini tentang pemanfaatan lahan. Ada lahan-lahan milik negara yang mereka ingin bisa gunakan agar mereka bisa berproduksi, dan mereka mengharapkan untuk diberikan kesetaraan kesempatan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tempat ini, yang dalam pantauan mereka lahan itu sering tidak dimanfaatkan dengan optimal. Ini persoalan penting menurut kami, karena memang pada akhirnya tanah-tanah atau aset negara itu memang perlu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat, apalagi kalau untuk kegiatan pertanian. Kalau untuk kegiatan pertanian artinya lahan itu menjadi lahan produktif yang bisa meningkatkan pasokan pangan kita. Lalu persoalan kredit ini tadi disampaikan sulitnya untuk mendapatkan kredit, walaupun secara peraturan itu KUR tidak memerlukan agunan, tapi dalam pelaksanaannya mereka mengeluhkan bahwa KUR itu tetap mengharuskan ada agunan, dan ini kerepotan di lapangan. Bahkan mereka mensinyalir ada kebijakan yang meniadakan sektor pertanian di dalam pemberian kredit. Ini sinyalemen yang mereka sampaikan. Jadi kami sampaikan juga kepada mereka, prioritas kita adalah reformasi tata niaga pangan, karena produksi pangan kita sesungguhnya baik, tetapi tata niaganya harus dikoreksi supaya petani mendapatkan harga jual yang lebih baik, bagi konsumen yang menggunakan hasil-hasil pertanian harganya juga bisa lebih murah. Amin. Jadi itu yang akan kita kerjakan sama-sama. Itu sebabnya di hari kedua ini kami sengaja datang ke Pangalengan, bertemu dengan para petani. Kami menyampaikan pesan bahwa persoalan pangan adalah persoalan prioritas utama kami. Amin. Itulah yang kami akan perbaiki sama-sama. Itu yang kami akan buat reform, sehingga harapannya nanti petani-petani bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, tapi juga keluarga-keluarga yang mengkonsumsi dapat harga yang lebih terjangkau. Kemudian ngobrol tadi dapat banyak masukan, nanti kita bawa untuk agenda perubahan kita. Itu sih yang kita obrol, gitu ya. Pak Anies kan selama ini kan selalu kontra dengan food estate dan mengedepankan pertanian kontrak. Nah, mungkin Pak Anies bisa menjelaskan itu secara implementasinya di depan petani-petani juga, itu sebenarnya program itu seperti apa? Jadi yang disebut sebagai pertanian kontrak itu di mana mereka tetap berusaha di wilayah mereka, dan pemerintah justru
melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian. Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra. Bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu. Kami melihat cara seperti itu akan lebih adil, karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian. Kalau kita melakukan food estate, maka dana kita itu justru diberikan ke tempat yang baru, ke tempat yang dikelola oleh korporasi. Padahal dana yang sama itu kalau diberikan untuk kontrak farming, maka yang menerima adalah rakyat yang selama ini bekerja senyatanya memproduksi. Jadi itulah kenapa kita memilih melakukan kontrak farming, supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk memproduksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya. Gitu ya. Pak Anies kemarin waktu berkampanye di Bogor menyinggung soal ini bukan soal mengganti nama presiden dan wakil presiden, dan lebih mengganti kebijakannya. Fokus Pak Anies, kebijakan apa yang perlu diganti, Pak? Banyak dong. Lebih konkretnya perubahan. Kan perubahan. Itu perubahan. Kan niscayaan. Maksud saya begini, gagasan yang dibawa. Jadi karena kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak yang sering melihat approval rate tinggi. Oke. Memang ini bukan soal approval rate, tapi tanya kondisi masyarakat, bagaimana dengan harga pangan, bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana dengan biaya hidup. Dan jawabannya bisa dikatakan hampir semua mengatakan situasinya sulit. Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang akan diubah, terkait dengan tata niaga, pangan, terkait dengan investasi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Investasi kita didorong tinggi, tapi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja. Nah, kita mau ubah, investasinya didorong di sektor yang menyerap tenaga kerja. Jadi perubahannya seperti itu pada kebijakan-kebijakan. Karena kalau yang menjadi presiden, wakil presiden memang sudah ada periodenya, tapi kebijakannya yang akan kita lakukan perubahan, gitu ya. Pak, yuk kita berikutnya aja, bagi deh. Nggak usah dihabisin sekarang. Tadi untuk buruh tani, Pak, masih ada berapa? Untuk buruh tani kan tadi disebutkan kebanyakan untuk petani nih. Untuk buruh tani sendiri programnya seperti apa nih? Ya, ini salah satunya begini. Kalau pendapatan meningkat, otomatis para buruh tani bisa mendapatkan lebih tinggi lagi. Nah, selama harganya masih rendah, ya mereka akan sangat sulit untuk bisa berubah, ya. Oke, cukup. Siap. Oke.